Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang pengertian dan ruang lingkup perpajakan. Perkenalkan, saya dengan Rini Yudowati selaku pengampu mata kuliah perpajakan. Pada pengertian ruang lingkup perpajakan ini, yang akan kita bahas adalah fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, hukum pajak material dan hukum pajak formal, pengelompokan pajak, pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hambatan pemungutan pajak. Sekarang kita masuk ke pengertian pajak itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah pajak. Apa itu pajak? Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu dipungut oleh negara. Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan oleh keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang. Nah, dipungut atau dipotong berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk. Dan yang keempat, diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Ada istilah di sini yaitu kontraprestasi. Apa itu kontraprestasi? Kontraprestasi adalah tindakan tidak adanya timbal balik atau sesuatu yang bersifat tidak menghasilkan atau tidak menguntungkan. Di samping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan lain, di antaranya retribusi, sumbangan, bea, dan cukai. Apa itu retribusi? Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contohnya tiket masuk objek wisata. Selanjutnya adalah iuran kepada sumbangan. Sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan, yang ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula. Contohnya sumbangan bencana alam. Dan yang ketiga adalah bea. Ia adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya bea masuk, bea keluar, dan bea balik nama. Yang terakhir adalah cukai. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan hanya pada golongan tertentu.
dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contohnya yaitu cukai tembakau, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, cukai etil atau alkohol atau etanol, dan cukai minuman mengandung alkohol. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu pertama, pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dan yang kedua adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, yaitu pajak diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 23A, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Dan yang ketiga adalah tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Sedangkan yang keempat, pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgeter, di mana biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang kelima adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan syarat ini semua telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Sekarang kita masuk ke hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak sendiri mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material yakni memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu yang timbul, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua adalah hukum pajak formil, yaitu memuat tentang bentuk atau cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, atau tata cara melaksanakan hukum pajak material, di mana hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contohnya adalah ketentuan umum dan tata cara selanjutnya adalah pajak dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu menurut golongannya, ada pajak langsung,
yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah menurut sifatnya. Menurut sifatnya ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Lalu yang kedua dari pajak menurut sifatnya adalah pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga adalah menurut pemungut dan pengelolanya. Itu ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PBB, tapi PBB udah tahun 2012 sudah dikelola oleh daerah, biaya materai, dan yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri dibagi dua, yaitu pajak daerah tingkat 1, contohnya adalah BPKB, untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Yang kedua adalah pajak daerah tingkat 2. Pajak hotel dan restoran, pajak rame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan itu adalah masuk ke pajak daerah tingkat 2. Cara pemungutan pajak sendiri dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel atau sistem, yaitu stelsel nyata atau real stelsel. Pada stelsel nyata atau real stelsel ini pemungutan didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata. Nah, kelebihannya dari stelsel nyata ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fictive stelsel, di mana pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Nah, kebaikan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan, yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan,
maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihannya atau direstitusi atau dapat juga dikompensasikan. Ya, untuk tata caranya nanti bisa ada di praktikum perpajakan ya, itu akan lebih jelas lagi. Ada 3 asas pemungutan pajak, yaitu ajas domisili atau tempat tinggal, ajas sumber, dan azas kebangsaan. Di mana azas domisili ini negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Sedangkan azas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, azas kebangsaan, di mana pengenaan pajak ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding Assessment System. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, Official Assessment System. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dan yang ketiga adalah Withholding Assessment System. Withholding Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Sekarang kita masuk ke timbul dan hapusnya utang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formal, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus, di mana ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua adalah ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self-Assessment System. Masih ingat tadi apa itu Official Assessment System dan Self-Assessment System? Kalau lupa, silahkan pelajari kembali slide-slide halaman sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke beberapa hal penyebab hapusnya utang pajak. Di antaranya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi,
daluarsa atau lewat waktu, pembebasan, dan penghapusan. Dan di mana pembayaran yaitu utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus jika sudah dilakukan pembayaran kepada kas negara. Sedangkan kompensasi yaitu apabila wajib pajak mempunyai kelebihan dalam pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang masih harus dibayar. Daluarsa atau lewat waktu yaitu terlampaunya waktu dalam melakukan penagihan utang pajak selama 5 tahun sejak terjadi utang pajak. Jadi dari jangka waktunya 5 tahun ya. Sedangkan pembebasan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan penghapusan adalah pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda yang harus dibayar oleh wajib pajak dikarenakan adanya keuangan wajib pajak. Bedakan antara pembebasan dan penghapusan ya. Kalau penghapusan itu dilihat dari keadaan keuangan wajib pajak. Maksudnya di sini adalah perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan atau pasif membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, atau sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, atau sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Bisa dikatakan di sini bahwa kesadaran akan pentingnya membayar pajak itu belum dipahami oleh masyarakat atau masih belum percaya. Perlu edukasi secara perlahan-lahan. Tugas kita adalah untuk melakukan edukasi tersebut secara perlahan-lahan ya. Nah, selanjutnya adalah sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, ini untuk perlawanan pasif, sedangkan untuk perlawanan aktif, semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Kalau ini sengaja secara sadar melakukan fraud ya. Cara atau bentuk perlawanan aktif ada 2 cara, yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah usaha meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan tax evasion adalah usaha meringankan pajak dengan cara yang melanggar undang-undang. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari tax avoidance. Misalkan dengan memanfaatkan penyusutan aset, di mana pada kenyataannya aset wajib pajak tersebut tidak mengalami penyusutan yang signifikan atau bahkan meningkat nilainya. Namun dengan memanfaatkan sistem tersebut, pengusaha bisa menghindari kewajiban pajak yang menempel pada pertambahan nilai aset. Atau pengusaha dengan sengaja membuat transaksi bisnis untuk menghindari tanggung jawab pajak. Secara praktis, sering kita sebut sebagai transaksi fiktif. Ini tidak memiliki signifikansi pada proses bisnis yang dilakukan oleh pengusaha. Namun dalam rangka menghindari kewajiban pajak yang dimiliki, transaksi ini sengaja dibuat dan dicatatkan, serta dilaporkan untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dimiliki.
dan lain sebagainya ya, banyak sekali contoh-contohnya. Selanjutnya adalah tax evasion dengan cara menyembunyikan aset atau memanipulasi data, atau bisa juga dengan menerbitkan faktur pajak palsu. Bisa juga dengan mendirikan perusahaan fiktif dan lain sebagainya. Nah, cara lain yang juga pernah menjadi kasus besar di Indonesia adalah transaksi dengan melibatkan negara yang dikenal sebagai tax haven. Negara seperti ini memberikan banyak keringanan pajak, berbagai jenis pajak yang seharusnya dikenakan, sehingga pengusaha tidak memiliki kewajiban pajak yang seharusnya dilaksanakan jika bisnis tersebut dilakukan di Indonesia. Contoh yang lain adalah mendirikan perusahaan fiktif dan terparah dengan sengaja tidak membayar pajak terutangnya. Nah, salah satu contoh terkenal tentang tax evasion adalah apa yang dilakukan oleh salah satu pesepak bola, Lionel Messi, yang menggelapkan pajak di tahun 2016 sebesar 4 juta euro. Kasus tax evasion ini harus melalui proses penyidikan atau audit perpajakan oleh pejabat berwenang. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak yang dapat menimbulkan sanksi atau denda pidana. Contoh yang paling umum dan sering terjadi adalah overestimate of deduction atau pelaporan biaya objek pajak yang lebih besar dari seharusnya, yang membuat pengenaan pajak menjadi lebih kecil. Atau sebaliknya, banyak juga wajib pajak yang melakukan understatement of income atau mencatat pendapatan yang lebih kecil dengan motivasi yang sama. Pengenaan pajak yang lebih kecil. Contoh kasus adalah pembelian properti. Misalnya sebuah developer properti berhasil menjual rumah mewah seharga 10 miliar. Namun dalam akte notaris itu hanya tertulis 900 juta. Di mana terdapat selisih 9,1 miliar. Dalam transaksi tersebut, terdapat potensi pajak pertambahan nilai atau PPN yang disetor sebesar 10% dari 9,1 miliar, yaitu 910 juta. Dan PPh final sebesar 5% dari 9,1 miliar, yaitu 455 juta. Dalam transaksi tersebut, negara memiliki potensi penerimaan sebesar 1,3 miliar. Bayangkan, jika dalam kurun waktu 1 tahun, developer tersebut berhasil menjual ratusan unit. Kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar. Sampai sini dulu materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.